Tragis pengantar gas nyaris tewas dihantam tabung LPG. Viral jambret lansia ditangkap, polisi sita 37 ponsel. Beraksi di minimarket, pencuri bersajam ditangkap warga. Bareskrim Polri bongkar gudang penyimpanan 12,9 ton daging domba kadaluarsa. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal. Senang sekali rasanya kami kembali hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Selis Regar selama 1 jam ke depan. Ini dia catatan kriminal selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya di mana perkara uang Rp400.000. Seorang pengantar gas di Kabupaten Serang, Banten nyaris tewas dihantam tabung LPG oleh rekan kerjanya. Pelaku berhasil diringkus polisi di tempat persembunyiannya setelah 2 minggu buron. Inilah rekaman video amatir saat warga di Kampung Pakusaji, Desa Pringwulung, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, Banten, yang digemparkan melihat korban terkapar bersimbah darah. Korban diketahui bernama Aris Munandar, 34 tahun, seorang pekerja pengantar gas asal Cikande. Ia mengalami luka parah di bagian kepala usai dihantam tabung gas 3 kg oleh rekannya. Terduga pelaku berinisial J yang sempat melarikan diri selama 2 minggu sebelum akhirnya dibekuk tim reserse kriminal di wilayah Panimbang, Pandeglang. Menurut keterangan polisi, penganiayaan ini dipicu masalah setoran uang tabung gas sebesar Rp400.000. Pelaku mengaku kesal karena korban terus menagih dan menunggu di rumahnya. Saat korban lengah, pelaku mengambil tabung gas dari dalam mobil lalu menghantamkannya ke kepala korban. Tak hanya itu, aksi ini diduga merupakan percobaan pembunuhan berencana. Pelaku sudah menyiapkan karung serta kain hitam untuk membungkus kepala korban. Namun aksi keji tersebut gagal usai diketahui oleh warga sekitar. Saat ini korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hermina Ciruas. Kami sudah mengamankan 1 orang pelaku tindak pidana penganiayaan berat atas nama inisial J. Pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan ini dengan menggunakan tabung gas. Jadi pelaku ini memukul kepala korban dengan menggunakan tabung gas sewaktu korban duduk menunggu pembayaran tabung gas yang atas permintaan dari pelaku untuk mengirimkan 20 tabung gas yang sejumlah Rp400.000. Nah, dari situ pelaku emosi karena korban tetap menunggu pembayaran dan dilakukanlah tindak pidana penganiayaan tersebut dan menggunakan tabung gas. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di balik jeruji besi dan dijerat pasal 468 Jungto 466 KUHP dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Firman Arif, Simpo TV melaporkan. Tim unit Reskrim Polres Mandailing Natal meringkus pelaku penjamretan terhadap seorang wanita lanjut usia yang sempat viral di media sosial. Polisi turut membongkar jaringan penadah dan menyita 37 unit handphone hasil kejahatan yang diduga berasal dari berbagai lokasi. Inilah rekaman CCTV kasus penjamretan yang meresahkan warga Mandailing Natal. Pelaku dengan tega merampas tas milik seorang nenek yang tengah berada di halaman Masjid Desa Mompang Jaya, Kecamatan Panyabungan Utara. Usai menerima laporan dan mengidentifikasi ciri-ciri pelaku dari video yang beredar, petugas langsung bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku di tempat persembunyiannya. Pelaku mengaku telah menggasak uang tunai sebesar Rp1.600.000 serta handphone milik korban lansia tersebut. Polisi juga menemukan 37 unit handphone berbagai merek yang diduga hasil aksi kejahatan di lokasi lain. Dalam operasi ini, polisi juga turut mengamankan seorang pria yang berperan sebagai penadah barang-barang hasil curian tersebut. Kalau aksi di Mompang Jaya, setelah kami lihat video viral itu dan di Facebook banyak segala macam, kami lakukan penyelidikan. Pertama kami ambil dulu, ada indikasi anak ini sering jual handphone. Nah, kami pegang dulu saudara ini. Dari saudara inilah menyatakan bahwa saudara J juga sering menjual handphone kepadanya.
Dan setelah kami lakukan lidik, ternyata yang memompangnya adalah saudara J dan kami lakukan penangkapan. Dan pada penangkapan ada sedikit perlawanan dari beberapa orang di kampung. Atas perbuatannya, pelaku utama dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Aksi pencurian terjadi di minimarket di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Minggu malam 15 Maret 2026. Seorang pria ditangkap dan menjadi bulan-bulanan warga usai mencuri dan mengancam warga menggunakan saja. Pria ini ditangkap dan menjadi bulan-bulanan warga usai mencuri di minimarket di Jalan Tongkol, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Minggu 15 Maret 2026 malam. Dengan kondisi wajah babak belur dan tangan terikat, pelaku diamankan dalam toilet untuk menghindari amukan massa yang lebih parah. Aksi pelaku terbongkar oleh karyawan toko yang mencurigai gerak-gerik pelaku saat berusaha menyembunyikan barang dari etalase minimarket ke dalam tas. Saat terpergok, pelaku mengancam karyawan menggunakan golok yang disembunyikan di balik bajunya. Pelaku akhirnya tertangkap warga yang mendengar teriakan korban usai mengancam korban. Dia pas saya ikutin kayak menghindar dari saya. Saya jaga, dia kayak pokoknya menghindar dari saya lah supaya nggak kelihatan sama mata saya. Bener aja pas saya lihat CCTV dia mengantongin ini. Itu disembunyiin di mana senjata tajamnya? Di tas. Botas. Nah, botas. Senjatanya di balik ini ya? Di sini. Jadi dia kesini, dia balik lagi, udah pengen ngeluarin gini, baru saya bekep. Ternyata dia bawa senjata tajam, langsunglah kita rangkul. Dan senjata tajam itu kita ambil lah, gitu. Dia sempat melawan? Sempat melawan dia, mau mengeluarkan itu karena nyangkut di bajunya. Kalau nggak nyangkut ya nggak tahu udah jadinya apa. Kita taruhlah di kamar mandi untuk mengamankan sampai petugas datang. Pada warga, pelaku mengaku berasal dari Aceh dan tinggal di kawasan Cengkareng. Ia berdalih nekat mencuri karena lapar dan mengaku sudah 2 kali melakukan aksi serupa di wilayah Pelumpang dan Tanjung Priok. Kenapa terpaksanya? Saya lapar, hidup di Lapor? kalau nggak ada orang mati, nggak ada mertua. Saya minta maaf, Pak. Lo orang mana? Aceh, Pak. Hah? Aceh. Enggak, lu tinggal di mana sekarang? Pak, tinggal di Pelumpang, Pak, di Murti. Kenapa lu mau ngambil apa? Makan, Pak. Yang kenapa nggak minta aja sih? Pak, Guna kepentingan penyidikan, unit Reskrim Polsek Tanjung Priok membawa pelaku ke Mapolsek Tanjung Priok. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa sebilah pisau dan tas berisi barang hasil curian. Tim redaksi Sinpo TV. Pemirsa, tim Resmob dan Ditipiter Bareskrim Mabes Polri membongkar praktik peredaran belasan ton daging impor kadaluarsa di kawasan Tangerang, Banten. Daging domba yang kualitasnya sudah tidak layak konsumsi ini rencananya akan diedarkan secara masif kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan momen Hari Raya Idul Fitri mendatang. Inilah suasana gudang tempat penyimpanan belasan ton daging impor kadaluarsa di Cikupa, Tangerang, Senin siang. Di dalam gudang ini, para pelaku menyimpan kurang lebih belasan ton daging kadaluarsa siap dipasarkan kepada masyarakat menjelang Idul Fitri 2026. Pengungkapan ini berawal dari adanya laporan masyarakat yang resah adanya peredaran daging kadaluarsa. Kasubdit 1 Ditipiter Bareskrim Mabes Polri Kombes Pol Setio Kaheriatno mengungkap telah menangkap 4 pelaku berinisial IY berperan sebagai penjual, T dan AR selaku perantara atau broker, dan SS sebagai pembeli, yang kemudian menjual kembali daging tersebut. Total barang bukti daging domba impor kadaluarsa yang diamankan mencapai 12,9 ton. Selain itu, pihaknya menyita barang bukti terdiri dari 3 truk box, serta stok daging yang tersimpan di 2 gudang di wilayah Tangerang. Penyidik juga menemukan bukti penjualan sebagian daging kadaluarsa kepada sejumlah pembeli, dengan total 107,98 kg. Dalam penyidikan ini, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi dengan rincian yang pertama IY sebagai penjual, Triono sebagai broker, Ahmad Reo sebagai broker, Sandi Sumarto pembeli, Yusuf Maulana supir, Elan Nurhami kenek, Iip supir, Ramdoni kenek, Matnur supir, dan M. Andri kenek. Selanjutnya dilakukan penyitaan barang bukti daging domba impor Australia
yang telah kadaluarsa jumlah total 12.913,04 kg atau 12,9 ton. Sementara itu berdasarkan hasil sampel dari daging kadaluarsa ini, komoditi tersebut kualitasnya sudah tidak penuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Warna tidak normal, baunya tidak khas daging melainkan bau apek dan tengik. Teman-teman Barreskrim sudah mengirim sampel tersebut ke BPM SPH dan memang dari hasil uji sampel itu disebutkan bahwa komoditas tersebut yang barang bukti ini memang sudah tidak memenuhi persyaratan berdasarkan SNI tentang daging kambing dan domba utuh. Dari Tangerang, jurnalis Info TV melaporkan. Unit Pidana Umum Satreskrim Polrestabes Palembang meringkus seorang pelaku tawuran maut yang mengakibatkan 1 orang tewas pada pekan lalu. Pelaku yang sempat melarikan diri keluar Pulau Sumatera ditangkap petugas di wilayah Cilegon, Banten. Tim Gabungan Unit Pidana Umum Satreskrim Polrestabes Palembang bersama Polsek Ilir Timur II akhirnya berhasil mengakhiri pelarian MM. Remaja yang terlibat tawuran berdarah ini tidak berkutik saat disergap petugas di salah satu kamar di Kota Cilegon, Provinsi Banten. Pelaku merupakan warga Lawang Kidul yang tergabung dalam aliansi Juragan Tim. Kelompoknya terlibat bentrok dengan kelompok lawan yang dikenal sebagai Error Gang di kawasan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang. Seorang remaja berinisial RG dari kelompok lawan tewas mengenaskan usai terkena senjata tajam jenis tombak. Pasca kejadian, pelaku langsung menyeberang ke Pulau Jawa untuk menghindari kejaran pihak kepolisian sebelum akhirnya keberadaannya terendus petugas. Jajaran Polres Satreskrim Polrestabes Palembang unit reskrim Polsek Ilir 2 kemudian melakukan identifikasi pelaku, lalu melakukan gelar dan kemudian melakukan pengejaran terhadap tersangka yang diduga melarikan diri ke wilayah Jawa Barat di Kota Cilegon bersama dengan seluruh keluarga. Kemudian berdasarkan informasi dan pengecekan melalui ID kami berhasil menangkap pelaku yang saat ini telah ditahan di Satreskrim Polrestabes Palembang. Rekan-rekan sekalian, yang ketika ada di sini bahwa pengungkapan tindak pidana ini tidak saja pada pelaku penganiayaan yang terjadi pada saat tanggal 7 tersebut, namun kami mengembangkan terhadap upaya untuk menghasut yang dilakukan oleh pemilik 2 akun media sosial yang saat itu mengawali atau melakukan ajakan dan sifat terhadap 2 kelompok tersebut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 458 ayat 1 tentang pembunuhan serta pasal penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan membongkar jaringan peredaran obat keras ilegal di kawasan Jagakarsa. 2 pelaku berhasil diamankan beserta barang bukti puluhan ribu butir obat keras yang disimpan di kamar kontrakannya. Inilah rekaman saat petugas Sares Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penggerebekan toko yang diduga menjual obat keras secara ilegal di Jalan Raya Papaya, Jagakarsa. Petugas meringkus 2 orang penjaga toko berinisial WA dan M. Petugas kemudian melakukan pengembangan ke salah satu kamar kontrakan di Jalan Belimbing yang diduga menjadi gudang penyimpanan. Usai dilakukan penggeledahan, polisi menemukan tumpukan obat keras daftar G siap edar yang disembunyikan di dalam lemari pakaian. Dari kedua lokasi ini, total sebanyak 28.000 butir obat keras berbagai jenis seperti Heximer, Tramadol, dan Trihexpenidil berhasil disita. Para pelaku mengaku menjual obat tersebut secara eceran dengan harga Rp5.000 hingga Rp40.000 per butir, dengan keuntungan ratusan ribu rupiah per harinya. Tim Satres Narkoba Polres Jakarta Selatan pertama mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya toko yang menjual ataupun mengedarkan obat-obat keras di wilayah Kecamatan Jagakarsa, yaitu di jalan ataupun di Jalan Papaya dan Raya Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Usai diamankan, kedua tersangka beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Selatan guna proses hukum lebih lanjut.
Atas perbuatannya, mereka dijerat Undang-Undang Kesehatan dan Psikotropika dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, seorang preman kampung mengancam polisi viral di media sosial. Insiden ini pemirsa menimpa Kapolsek Pakenjeng Garut yang diancam akan dibunuh oleh jagoan kampung. Preman kampung asal Garut, Jawa Barat ini tak berkutik setelah diseret polisi menuju kendaraannya. Pria yang diketahui bernama Tion sebelumnya melontarkan kalimat akan menghabisi nyawa camat dan Kapolsek Pakenjeng Garut. Saat dihubungi kepada polsek bersangkutan, peristiwa keributan terjadi di Jalan Raya Pakenjeng pada Jumat 13 Maret 2026. Saat itu, Kapolsek Ibtu Musli Hidayat sedang patroli Ramadan. Tiba-tiba diberhentikan Tion. Tion mengaku memiliki persoalan yang belum tuntas dengan Kapolsek. Preman kampung itu tak terima ditegur nyemen di tempat terbuka 10 hari lalu oleh Polsek. Kapolsek ini sebenarnya sudah berusaha sabar menjelaskan kepada pria ini. Polisi hanya menjalankan perintah maklumat bupati, ada teguran atau himbauan kepada warga yang nyemen agar menghormati yang puasa. Tak puas dengan penjelasan Kapolsek, pria yang berprofesi sebagai ketua RT tersebut malah mengancam akan menghabisi nyawa camat dan Kapolsek. Sontak, Kapolsek pun naik pitam dan niat mengamankan pria ini, namun malah melawan. Bukan hanya jadi tontonan warga, polisi juga menemukan sebilah golok di tas milik Tion, sehingga harus diamankan petugas. Awalnya itu preman yang beri ke Kapolsek. Jadi 10 hari yang lalu ketika kita pulang dari Sapali Ramadan bersama Pak Camat, itu sekitar jam 4:30 sore di PLTM kami melihat ada beberapa motor yang terparkir tapi orangnya tidak ada. Kemudian setelah kita cek, ternyata di bawah mereka itu lagi pada merokok, lagi pada minum, bukan minuman keras, minuman oplosan seperti itu. Dan ada Tion juga di situ, ada 8 orang. Kemudian dari orang-orang itu saya naikin atas, kemudian saya data. Setelah didata, kemudian Tion bilang, Pak, saya lagi puasa, yang tidak puasa ini anak-anak. Kemudian anak-anak itu saya tindak dengan di push up. Nah, Tion nggak saya push up. Intinya mereka itu belain anak-anak bahwa dia itu nggak terima kalau anak buahnya itu di push up-an sama Kapolsek. Sedangkan Pak Kapolsek dengan Pak Camat waktu itu kita hanya menjalankan maklumat yang dikeluarkan oleh Forkopimda di bulan suci Ramadan. Preman kampung ini menolak dibawa ke Polsek dan lebih memilih minta maaf kepada Kapolsek. Beruntung, Kapolsek baik hati dan tak menggelandangnya ke kantor Polsek. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Catatan Kriminal, di mana Polsek Sunggal berhasil menggagalkan pengiriman puluhan kilogram ganja kering yang akan diselundupkan melalui jalur darat pada Selasa 3 Maret 2026 lalu. Narkotika golongan 1 ini akan dikirim kepada pemesannya di Jakarta menggunakan jasa angkutan umum bus. Digagalkannya pengiriman ganja seberat 52 kg tersebut berawal dari kecurigaan petugas dari pihak jasa angkutan umum dengan 2 kardus ukuran besar milik calon penumpang. Pihak bus kemudian melaporkan adanya barang mencurigakan tersebut ke Polsek Medan Sunggal. Kecurigaan petugas terbukti. Ternyata kardus ukuran besar tersebut berisi ganja kering yang telah dikemas dalam bungkusan bal. Kapolsek Sunggal Kompol Yunus Tarigan Sabtu sore mengatakan, ganja kering tersebut diamankan dari pool bus Pelangi yang akan berangkat ke Jakarta. Penumpang bus yang diduga sebagai pemilik 52 kg ganja, inisial MP berhasil diamankan petugas. Kepada petugas, tersangka yang mengaku sebagai kurir akan mengantar narkotika tersebut kepada pemesannya di Jakarta. Tersangka mengaku mendapat upah bila ganja tersebut tiba di Jakarta. Namun pelaku telah mendapatkan uang panjar sebesar 2 juta rupiah sebagai biaya transportasi. Yunus mengaku ganja tersebut berasal dari Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dengan menggunakan bus, pelaku akan mengantar ganja tersebut ke Jakarta. Namun aksi berhasil terendus petugas. Ganja dari Medan tujuan Jakarta dengan menggunakan bus Pelangi.
Kita mendapat informasi tersebut, maka anggota kita turun langsung melakukan penyelidikan. Setelah itu memang benar ada ganja dalam box, 2 box. Kemudian kita lakukan penangkapan terhadap pelaku yang bernama MP. Barang bukti kita dapatkan sebanyak 52 kg. Barang ini berasal dari Madinah. Ada pengirim, kemudian si pelaku ini memang sendiri yang akan membawa barang ini melalui bus untuk tujuan Jakarta. Kurir. Saat ini petugas masih memburu pemasok ganja tersebut yang identitasnya telah diketahui. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Perwira, Sinpo TV melaporkan. Aksi penjamretan terjadi di Jalan Bromo, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara. Seorang wanita menjadi korban perampasan gelang emas oleh 2 pria yang mengendarai sepeda motor pada Minggu siang 15 Maret 2026. Korban diketahui bernama Tuti Damai Hendriani Huta Barat yang merupakan karyawan harian Sinar Indonesia Baru. Peristiwa ini berawal saat korban baru saja membeli minuman di depan sebuah minimarket di Jalan Bromo. Korban kemudian melanjutkan perjalanan pulang menuju arah Cerma 15 menggunakan sepeda motor Honda Scoopy berwarna biru. Namun baru beberapa meter meninggalkan lokasi, sepeda motor Honda Vario hitam yang ditumpangi 2 pria mendekat dari arah kiri. Salah satu pelaku kemudian merampas gelang emas yang dikenakan korban. Menyadari dirinya menjadi korban penjamretan, korban langsung berteriak meminta tolong sambil mengejar pelaku menggunakan sepeda motornya. Pelarian pelaku berakhir setelah sepeda motor yang mereka kendarai bersenggolan dengan sebuah beca yang melintas di sekitar lampu merah menuju Jalan AR Hakim atau Simpang Halat. Situasi ini menarik perhatian warga sekitar yang kemudian membantu mengamankan kedua pelaku. Saat diperiksa, gelang emas milik korban ditemukan di dalam kantong celana salah satu pelaku dan langsung dikembalikan kepada korban. Tas dan telepon genggam milik korban juga berhasil diamankan. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka ringan dan sempat mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Madadi Medan. Pihak Polsek Medan Area membenarkan bahwa kedua pelaku telah diamankan dan saat ini masih dalam proses penanganan oleh pihak kepolisian. Bagus Malauna, Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Subdit Resmob Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembunuhan wanita yang tak lain adalah suami siri korban di Depok, Jawa Barat. Pelaku terpaksa dilumpuhkan petugas karena berusaha melawan saat penangkapan. Petugas Subdit Resmob Polda Metro Jaya meringkus ARH, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istri sirinya di wilayah Tambun Selatan, Bekasi. Pelaku diberikan tindakan tegas terukur pada bagian kaki karena mencoba melawan demi bisa melarikan diri saat disergap. Pengungkapan ini bermula dari temuan jasad korban berinisial DH di sebuah rumah di Kelurahan Meruyung, Kota Depok. Saat ditemukan pihak keluarga, kondisi jenazah sudah mengering hingga tersisa tulang belulang dalam posisi terbungkus karpet dan kain. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku tega menghabisi nyawa istri sirinya karena emosi usai terlibat pertengkaran hebat. Pelaku yang merasa sakit hati atas hinaan korban kemudian mencekiknya hingga tewas, lalu mengikat jasad korban sebelum akhirnya melarikan diri. Awal dari adanya laporan penemuan mayat dari warga sekitar yang berada di wilayah Depok, kami dari Subdit Resmob Polda Metro Jaya langsung bergegas ke TKP untuk melakukan serangkaian tindakan olah TKP dan berhasil mengantongi identitas korban, yaitu wanita berusia 56 tahun berinisial DH. Dan dari serangkaian olah TKP tersebut ditemukan fakta bahwa jenazah korban dalam kondisi terlilit karpet sehingga kami menyimpulkan bahwa ini merupakan peristiwa pembunuhan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 458 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di SDIT Al Istiqomah, Kota Tangerang pada Rabu siang 12 Maret 2026. Dua pelaku menodongkan senjata api ke seorang guru usai menggasak satu unit sepeda motor.
Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik saat pelaku curanmor masuk ke area parkir SDIT Al Istiqomah, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Dua orang pelaku yang berboncengan terlihat masuk ke halaman sekolah dengan tenang guna mengecoh petugas keamanan. Saat situasi dirasa aman, salah seorang pelaku turun untuk membobol kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci letter T. Aksi ini sempat dipergoki oleh Agus, salah seorang guru yang sejak awal sudah menaruh curiga terhadap gerak-gerik pelaku. Saat hendak dihadang, pelaku mengeluarkan senjata api jenis pistol dan menodongkannya ke arah Agus. Sang guru terpaksa mundur dan bersembunyi sebelum akhirnya pelaku melepaskan 1 kali tembakan ke udara saat melarikan diri. Awalnya sih saya keluar dari sekolah bersama teman saya. Pas di parkiran, si pelaku itu parkir di samping di motor saya awalnya. Nah, saya tegur, ternyata ini orang bukan kayak seperti wali murid mau jemput siswa. Makanya dari awal saya sudah curiga. Satu temannya turun dari motor, terus kemudian dia cek situasi kondisi. Di situ saya makin curiga, makanya saya parkir motor, tapi saya nggak langsung jalan. Ya tungguin, kalau benar mereka mau berbuat maling, saya sudah siap pasang badan gitu istilahnya. Akhirnya benar kejadian, dia bawa kabur motor teman saya. Langsung saya refleks, turun dari motor saya nyamperin. Saya kira nggak bawa senjata api, ternyata dia langsung melakukan senjata api. Di situ saya langsung mundur daripada lebih sayang nama saya soalnya. Makanya dari itu dia kabur, terus masih nodongin saya berusaha menyempet di motor saya. Kemudian saya teriaki maling sampai sebelum mereka berhasil kabur dari lokasi kejadian. Dia melepaskan tembakan sekali ke atas. Dari situ baru warga pada keluar. Pihak sekolah melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Kelapa II dengan menyerahkan barang bukti rekaman CCTV. Warga dan tenaga pengajar berharap pihak kepolisian segera menangkap pelaku. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan, Jawa Barat mengungkap 5 orang tersangka pengedar narkoba. Pelaku diamankan petugas beserta barang bukti berupa paket sabu dan ribuan butir obat keras. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan, pelaku diringkus petugas saat hendak mengedarkan sabu dengan modus menaruh barang haram tersebut di titik-titik yang telah ditentukan. Dalam operasi yang digelar selama bulan Ramadan ini, 5 orang tersangka berhasil diciduk dari berbagai lokasi berbeda. Petugas turut menyita barang bukti berupa 7,4 gram sabu beserta alat timbangan, 260 butir psikotropika serta ribuan butir obat keras terbatas. Polisi dan 5 tersangka. 1 berkaitan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu, yang kedua psikotropika, dan yang ketiga, keempat, kelima adalah obat keras terbatas lainnya. Semuanya wilayah Kabupaten Kuningan. Adapun barang bukti yang kita amankan itu sebanyak untuk sabu 7,4 gram, kemudian untuk psikotropika 260 butir, kemudian untuk obat keras terbatas 2.811 butir. Kemudian tersangka yang kita amankan, yang pertama adalah inisial PS, itu orang Ciwaru, ya, berkaitan dengan tindak pidana sabu. Kemudian YST berkaitan dengan psikotropika, kemudian ADP berkaitan dengan obat keras terbatas, kemudian RS, ya, berkaitan dengan obat keras terbatas, dan juga masalah DM, ya, satu lagi. Semuanya warga Kuningan, dan setelahnya barang bukti ada padanya, semuanya sudah diamankan ke Sat Narkoba Polres Kuningan. Kemudian kita adakan penyelidikan. 5 pelaku dijerat dengan pasal berlapis sesuai jenis tindak pidananya dengan ancaman hukuman mulai dari 4 hingga 12 tahun penjara. Dari Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Tabungan seorang penghuni kos di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat raib digasak pencuri saat sedang bekerja. Aksi pelaku terekam kamera CCTV saat menggasak uang tunai jutaan rupiah yang disimpan di dalam celengan. Dalam rekaman CCTV, terlihat seorang pemuda dengan gerak-gerik mencurigakan memasuki area indikos di Jalan Jati Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku yang memanfaatkan kondisi sepi saat siang hari, langsung membobol salah satu kamar dan menemukan celengan milik korban.
Korban baru menyadari saat pulang ke rumah pada malam harinya dan melihat pintu kamarnya sudah dalam kondisi rusak. Pelaku berhasil membawa kabur uang tunai sebesar 3,7 juta rupiah. Uang ini telah dikumpulkan korban untuk biaya mudik dan keperluan Hari Raya Idul Fitri di kampung halamannya. Apa aja sih Mbak tadi Mbak? Yang bilang cuma uang tunai sih. Uang buat lebaran apa gimana? Iya, uang buat lebaran, uang. Itu pelaku berapa orang yang masuk? Ya, maksudnya yang kelihatan di CCTV itu satu sih. Caranya bobol apa gimana? Dibobol. Ada apa? Kelihatan yang di depan pintu kunci pintu itu ada bekas bobolan. Uang yang diambil? Yang uang diambil uang kertas senilai 3.700.000. Itu diambil dari mana? Diambil di lemari. Di tempat kosan Mbaknya? Iya. Pada saat kejadian berarti lagi Kerja, nggak ada lagi di kos. Korban telah menyerahkan barang bukti berupa rekaman CCTV ke Mapolsek Metro Tanah Abang untuk membuat laporan resmi. Dari Jakarta, jurnalis Tinpo TV melaporkan. Seorang remaja perempuan di Kabupaten Garut, Jawa Barat meninggal dunia setelah diduga ditusuk oleh kakak kandungnya sendiri di bagian dada. Diduga pelaku mengalami gangguan kejiwaan. Peristiwa pembunuhan kakak membunuh adik kandung terjadi di Kampung Karikil, Desa Sukatani, Kecamatan Ciserupan, Garut, Jawa Barat pada Rabu 11 Maret 2026 petang. Seorang remaja putri, Jihan Azhari, berusia 15 tahun tewas setelah menjadi korban penusukan oleh kakak kandungnya sendiri. Korban tewas dengan luka tusuk di bagian dada akibat serangan senjata tajam. Tugas kepolisian mengamankan pelaku AR usai mendapatkan laporan warga. Tim Inafis Polres Garut bersama unit Jatanras menggelar olah tempat kejadian perkara untuk mengumpulkan bukti dan keterangan. Kasat Reskrim Polres Garut, AKP Joko Prihatin, mengatakan pelaku melancarkan aksinya saat korban tidur di dalam rumah. Korban mengembuskan nafas terakhir dalam perjalanan ke rumah sakit. Dari keterangan keluarga, pelaku diduga memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Bahkan yang bersangkutan disebut kerap mengalami emosi tidak terkendali dan mengamuk di lingkungan sekitar rumah. Kita dapat berita, telepon dari Polsek Ciserupan, Kapolsek menelpon, memang telah terjadi tindak pidana penusukan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pembunuhan yang dilakukan oleh saudara RR, yang mana RR ini adalah kakak kandung korban yang bernama CA, yang perempuan. Nah, juga motifnya kita belum bisa menyimpulkan. Namun demikian, dari keterangan warga sekitar, termasuk orang tuanya sendiri, bahwa pelaku ini pernah mengalami gangguan jiwa dan masih dalam pengobatan. Oh, jadi ada riwayat itu? Ada riwayat gangguan jiwa. Nah, namun demikian kita akan melakukan penyelidikan dengan kejadian tersebut. Kita akan melakukan penyelidikan dan kita nanti akan melakukan observasi ke dokter kejiwaan. Jadi korban itu selagi istirahat tiduran di rumah korban sendiri, langsung dilakukan penusukan oleh kakaknya sendiri. Sempat korban minta tolong lari keluar rumah, namun karena lukanya dalam, akhirnya jatuh terlungkup di halaman. Akhirnya sama warga dibawa ke rumah sakit dan meninggal. Saat ini pelaku diamankan di unit Jatanras Polres Garut. Penyidik berencana melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku dengan melibatkan dokter spesialis untuk menentukan proses hukum selanjutnya. Selain mengamankan pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti, sebilah pisau dapur yang diduga digunakan menusuk korban. Motif pembunuhan masih menunggu hasil pemeriksaan spesialis. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Tinpo TV melaporkan. Pemirsa, satu unit bus penumpang terjun ke jurang, 1 orang tewas. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal.
Inilah kondisi kendaraan bus Hal-Hijrah yang terperosok ke dalam jurang di kawasan Kecamatan Gumailawan, Kabupaten Lahat pada Senin 16 Maret 2026 dini hari. Berdasarkan data dari pihak kepolisian, bus tengah dalam perjalanan dari arah Kabupaten Lahat menuju Kabupaten Empat Lawang. Saat melintas di jalan yang menanjak dan menikung tajam, kendaraan diduga mengalami slip hingga akhirnya hilang kendali dan terjun ke jurang sedalam beberapa meter di sisi kiri jalan. Proses evakuasi para penumpang berlangsung dramatis di tengah kondisi cuaca dan medan yang sulit. Akibatnya, 1 orang penumpang dinyatakan meninggal dunia, 1 orang mengalami luka berat dan 5 lainnya mengalami luka ringan. Seluruh korban kini sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Itu Polres Lahat menerima telepon melalui 110 yang mana telah terjadi laka, yang mana kendaraan bis PO Al-Hijrah itu mengalami kecelakaan masuk ke jurang, yang mana korban itu ada sekitar 7 orang dari 36 penumpang yang ada dalam bis tersebut, yang mana dari 36 itu dapat kami sampaikan 1 korban meninggal dunia, 1 korban mengalami luka berat, dan 5 orang lainnya mengalami luka ringan. Untuk saat ini evakuasi sudah dilakukan dan korban yang meninggal dunia sudah dilakukan evakuasi. Ya, untuk peristiwa itu terjadi mengingat situasinya tadi malam hujan deras, kemudian posisi juga jalur lintas arah Lahat menuju Empat Lawang itu dalam kondisi licin dan juga dengan kondisi banyak tikungan dan tanjakan di lokasi. Saat ini kasus kecelakaan tersebut masih dalam penanganan intensif Satlantas Polres Lahat guna memastikan penyebab pasti kecelakaan. Dari Lahat, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Inilah kondisi truk pengangkut gabah dengan nomor polisi BE8898PK yang terguling dan ringsek di tengah jalan tol Tangerang Merak, kawasan Kidemang, Serang. Kecelakaan bermula saat truk gabah tersebut mengalami pecah ban, sehingga harus berhenti mendadak di lajur kanan jalan tol. Naas, sebuah truk tangki gas milik Pertamina yang melaju kencang dari arah belakang tidak sempat menghindar, hingga menabrak keras bagian belakang truk. Kerasnya benturan membuat truk gabah terdorong ke lajur berlawanan hingga terguling. Umpahan muatan gabah yang berserakan di badan jalan sempat menyebabkan kemacetan panjang di kedua arah. Petugas pengelola jalan tol pun langsung bergerak cepat membersihkan tumpahan gabah agar tidak membahayakan pengendara lain. Untuk informasi awal, terjadinya laka lantas diakibatkan dari truk tol diesel mengalami pecah ban bagian depan kanan. Jadi untuk terlibat kendaraan truk tol diesel dan truk Pertamina, laka lantas yang mengakibatkan supir dari kendaraan truk tol diesel, sementara informasi awal luka ringan ataupun luka berat nanti disampaikan lebih lanjut dari pihak rumah sakit. Untuk TKP terupdate yang sementaranya lajur 1 dan 2 tertutup karena evakuasinya terhambat dari yang tercecer dari muatan berupa gajah dari tol diesel. Untuk sekarang sudah clear dan truk Pertamina sudah berada di lajur 2. Lajur 1 dan bahu jalan terbuka. Untuk lebih lanjut diarahkan ke gate terdekat Serang Barat. Mudah-mudahan cepat terevakuasi, jadi lalin bisa dialirkan kembali. Saat ini kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan telah dievakuasi ke kantor PJR Ciujung. Kasus kecelakaan ini kini dalam penyelidikan lebih lanjut oleh Satlantas Polres Serang. Dari Serang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Petugas pemadam kebakaran dari sektor Rawabuaya mengevakuasi seekor biawak berukuran sekitar 2 meter lebih yang masuk ke rumah warga di Jalan Haselong, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Biawak berukuran besar tersebut diketahui masuk ke dalam salah satu kamar rumah warga hingga membuat penghuni panik.
Warga yang mengetahui keberadaan reptil tersebut kemudian meminta bantuan petugas pemadam kebakaran untuk mengevakuasi hewan tersebut. Peristiwa ini sempat menggegerkan warga sekitar karena biawak berukuran besar itu bersarang di dalam kamar milik salah satu penghuni rumah. Pemilik rumah yang merasa resah kemudian menghubungi petugas pemadam kebakaran dari sektor Rawabuaya, di mana petugas yang tiba di lokasi langsung melakukan upaya evakuasi biawak yang berada di dalam kamar rumah warga. Komandan Regu Pemadam Kebakaran Sektor Rawabuaya, Sudrajat mengatakan, proses evakuasi dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari risiko terhadap petugas maupun penghuni rumah. Tadi di Jalan Haji Selong, RT 4, RW 1, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Itu kronologinya seperti apa, Pak? Apakah biawak itu sudah ada di dalam rumah atau warga melapor ke kantor pemadam kebakaran sendiri, Pak? Untuk kronologinya, jadi pelapor melapor ke sektor 1 Cengkareng bahwa biawak itu terdapat di dalam rumah. Dan untuk dari Pos Rawabuaya segera meluncur ke tempat TKP tersebut. Setelah proses penanganan selama sekitar 20 menit, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi biawak tersebut dari dalam rumah warga. Selanjutnya, biawak tersebut dibawa ke kantor sektor pemadam kebakaran untuk kemudian diserahkan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam guna penanganan lebih lanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seekor ular sanca sepanjang sekitar 3 meter berada di area permukiman warga di Jalan Bojong Rayap, RT 05, RW 04 Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat. Penemuan ular tersebut sempat membuat warga sekitar resah. Warga kemudian melaporkan keberadaan reptil tersebut kepada petugas pemadam kebakaran Sektor Rawabuaya untuk segera ditangani. Komandan Regu Pemadam Kebakaran Sektor Rawabuaya, Sudrajat mengatakan, pihaknya menerima adanya laporan warga terkait adanya keberadaan ular di permukiman penduduk. Setelah mendatangi lokasi, petugas mendapati ular tersebut bersembunyi di saluran air yang cukup sempit hingga proses evakuasi harus dilakukan dengan hati-hati. Dengan menggunakan alat rescue khusus, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi ular sanca dengan panjang kurang lebih 3 meter. Setelah berhasil diamankan, ular tersebut kemudian dibawa ke kantor pemadam kebakaran Sektor Rawabuaya untuk penanganan lebih lanjut. Jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, perkara uang Rp400.000, seorang pengantar gas di Kabupaten Serang, Banten nyaris tewas dihantam tabung LPG oleh rekan kerjanya. Pelaku berhasil diringkus polisi di tempat persembunyiannya setelah 2 minggu buron. Inilah rekaman video amatir saat warga di Kampung Pakusaji, Desa Pringwulung, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, Banten, yang digemparkan melihat korban terkapar bersimbah darah. Korban diketahui bernama Aris Munandar, 34 tahun, seorang pekerja pengantar gas asal Cikande. Ia mengalami luka parah di bagian kepala usai dihantam tabung gas 3 kg oleh rekannya. Terduga pelaku berinisial J yang sempat melarikan diri selama 2 minggu sebelum akhirnya dibekuk tim reserse kriminal di wilayah Panimbang, Pandeglang. Menurut keterangan polisi, penganiayaan ini dipicu masalah setoran uang tabung gas sebesar Rp400.000. Pelaku mengaku kesal karena korban terus menagih dan menunggu di rumahnya. Saat korban lengah, pelaku mengambil tabung gas dari dalam mobil lalu menghantamkannya ke kepala korban. Tak hanya itu, aksi ini diduga merupakan percobaan pembunuhan berencana. Pelaku sudah menyiapkan karung serta kain hitam untuk membungkus kepala korban. Namun aksi keji tersebut gagal usai diketahui oleh warga sekitar. Saat ini korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hermina Ciruas. Kami sudah mengamankan 1 orang pelaku tindak pidana penganiayaan berat atas nama inisial J. Pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan ini dengan menggunakan tabung gas. Jadi pelaku ini memukul kepala korban dengan menggunakan tabung gas sewaktu korban duduk menunggu pembayaran tabung gas yang atas permintaan dari pelaku untuk mengirimkan 20 tabung gas yang sejumlah Rp400.000. Nah, dari situ pelaku emosi karena korban tetap menunggu pembayaran dan dilakukanlah tindak pidana penganiayaan tersebut dan menggunakan tabung gas.
Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di balik jeruji besi dan dijerat pasal 468 Jungto 466 KUHP dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Firman Arif, Simpo TV melaporkan. Tim unit Reskrim Polres Mandailing Natal meringkus pelaku penjamretan terhadap seorang wanita lanjut usia yang sempat viral di media sosial. Polisi turut membongkar jaringan penadah dan menyita 37 unit handphone hasil kejahatan yang diduga berasal dari berbagai lokasi. Inilah rekaman CCTV kasus penjamretan yang meresahkan warga Mandailing Natal. Pelaku dengan tega merampas tas milik seorang nenek yang tengah berada di halaman Masjid Desa Mompang Jaya, Kecamatan Panyabungan Utara. Usai menerima laporan dan mengidentifikasi ciri-ciri pelaku dari video yang beredar, petugas langsung bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku di tempat persembunyiannya. Pelaku mengaku telah menggasak uang tunai sebesar Rp1.600.000 serta handphone milik korban lansia tersebut. Polisi juga menemukan 37 unit handphone berbagai merek yang diduga hasil aksi kejahatan di lokasi lain. Dalam operasi ini, polisi juga turut mengamankan seorang pria yang berperan sebagai penadah barang-barang hasil curian tersebut. Kalau aksi di Mompang Jaya, setelah kami lihat video viral itu dan di Facebook banyak segala macam, kami lakukan penyelidikan. Pertama kami ambil dulu, ada indikasi anak ini sering jual handphone. Nah, kami pegang dulu saudara ini. Dari saudara inilah menyatakan bahwa saudara J juga sering menjual handphone kepadanya. Dan setelah kami lakukan lidik, ternyata yang Mompangnya adalah saudara J dan kami lakukan penangkapan. Dan pada penangkapan ada sedikit perlawanan dari beberapa orang di kampung. Atas perbuatannya, pelaku utama dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian terjadi di minimarket di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Minggu malam 15 Maret 2026. Seorang pria ditangkap dan menjadi bulan-bulanan warga usai mencuri dan mengancam warga menggunakan sajam. Pria ini ditangkap dan menjadi bulan-bulanan warga usai mencuri di minimarket di Jalan Tongkol, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Minggu 15 Maret 2026 malam. Dengan kondisi wajah babak belur dan tangan terikat, pelaku diamankan dalam toilet untuk menghindari amukan massa yang lebih parah. Aksi pelaku terbongkar oleh karyawan toko yang mencurigai gerak-gerik pelaku saat berusaha menyembunyikan barang dari etalase minimarket ke dalam tas. Saat terpergok, pelaku mengancam karyawan menggunakan golok yang disembunyikan di balik bajunya. Pelaku akhirnya tertangkap warga yang mendengar teriakan korban usai mengancam korban. Dia pas saya ikutin kayak menghindar dari saya. Saya jaga, dia kayak pokoknya menghindar dari saya lah supaya nggak kelihatan sama mata saya. Bener aja pas saya lihat CCTV dia mengantongin ini. Itu disembunyiin di mana senjata tajamnya? Di tas. Botas. Senjatanya di balik ini ya? Di sini. Jadi balik dia kesini, dia balik lagi, udah pengen ngeluarin gini, baru saya bekep. Ternyata dia bawa senjata tajam, langsung kita rangkul. Dan senjata tajam itu kita ambil lah, gitu. Oh, dia sempat melawan? Sempat melawan dia, mau mengeluarkan itu karena nyangkut di bajunya. Kalau nggak nyangkut ya nggak tahu udah jadinya apa. Kita taruh lah di kamar mandi untuk mengamankan sampai petugas datang. Pada warga, pelaku mengaku berasal dari Aceh dan tinggal di kawasan Cengkareng. Ia berdalih nekat mencuri karena lapar dan mengaku sudah 2 kali melakukan aksi serupa di wilayah Pelumpang dan Tanjung Priok. Kenapa terpaksanya? Saya lapar, hidup di lapor. Kalau nggak ada orang Aceh, nggak ada mertua. Yang udah mahal, Pak. Lo orang mana? Aceh, Pak. Hah? Aceh. Enggak, lu tinggal di mana sekarang? Pak, tinggal di Pelumpang, Pak, di Murti. Kenapa lu mau ngambil apa? Makan, Pak. Ya kenapa nggak minta aja sih? Guna kepentingan penyidikan, unit Reskrim Polsek Tanjung Priok membawa pelaku ke Mapolsek Tanjung Priok. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa sebilah pisau dan tas berisi barang hasil curian. Tim redaksi Simpo TV. Tim Resmob dan Diti Peter Bareskrim Polri membongkar praktik peredaran belasan ton daging impor kadaluarsa di kawasan Tangerang, Banten. Daging domba yang kualitasnya sudah tidak layak konsumsi ini rencananya akan diedarkan secara masif kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan momen Hari Raya Idul Fitri mendatang.
Inilah suasana gudang tempat penyimpanan belasan ton daging impor kadaluarsa di Cikupa, Tangerang, Senin siang. Di dalam gudang ini para pelaku menyimpan kurang lebih belasan ton daging kadaluarsa siap dipasarkan kepada masyarakat menjelang Idul Fitri 2026. Pengungkapan ini berawal dari adanya laporan masyarakat yang resah adanya peredaran daging kadaluarsa. Kasubdit 1 Ditipiter Bareskrim Mabes Polri Kombes Pol Setio Kaheriatno mengungkap telah menangkap 4 pelaku berinisial IY berperan sebagai penjual, T dan AR selaku perantara atau broker, dan SS sebagai pembeli yang kemudian menjual kembali daging tersebut. Total barang bukti daging domba impor kadaluarsa yang diamankan mencapai 12,9 ton. Selain itu pihaknya menyita barang bukti terdiri dari 3 truk box serta stok daging yang tersimpan di 2 gudang di wilayah Tangerang. Penyidik juga menemukan bukti penjualan sebagian daging kadaluarsa kepada sejumlah pembeli dengan total 107,98 kg. Dalam penyidikan ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi. Dengan rincian, yang pertama, IY sebagai penjual, Triyono sebagai broker, Ahmad Reo sebagai broker, Sandi Sumarto pembeli, Yusuf Maulana supir, Elan Nurhami kenek, Iip supir, Ramdoni kenek, Matnur supir, dan M. Andri kenek. Selanjutnya dilakukan penyitaan barang bukti. Barang bukti daging domba impor Australia yang telah kadaluarsa. Jumlah total 12.913,04 kg atau 12,9 ton. Sementara itu berdasarkan hasil sampel dari daging kadaluarsa ini, komoditi tersebut kualitasnya sudah tidak penuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Warna tidak normal, baunya tidak khas daging melainkan bau apek dan tengik. Teman-teman Bareskrim sudah mengirim sampel tersebut ke BPM SPH dan memang dari hasil uji sampel itu disebutkan bahwa komoditas tersebut yang barang bukti ini memang sudah tidak memenuhi persyaratan berdasarkan SNI tentang daging kambing dan domba utuh. Dari Tangerang, jurnalis Info TV melaporkan. Unit Pidana Umum Satreskrim Polrestabes Palembang meringkus seorang pelaku tawuran maut yang mengakibatkan 1 orang tewas pada pekan lalu. Pelaku yang sempat melarikan diri keluar Pulau Sumatera ditangkap petugas di wilayah Cilegon, Banten. Tim Gabungan Unit Pidana Umum Satreskrim Polrestabes Palembang bersama Polsek Ilir Timur 2 akhirnya berhasil mengakhiri pelarian MM. Remaja yang terlibat tawuran berdarah ini tidak berkutik saat disergap petugas di salah satu kamar di Kota Cilegon, Provinsi Banten. Pelaku merupakan warga Lawang Kidul yang tergabung dalam aliansi Juragan Tim. Kelompoknya terlibat bentrok dengan kelompok lawan yang dikenal sebagai Error Gang di kawasan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang. Seorang remaja berinisial RG dari kelompok lawan tewas mengenaskan usai terkena senjata tajam jenis tombak. Pasca kejadian, pelaku langsung menyeberang ke Pulau Jawa untuk menghindari kejaran pihak kepolisian sebelum akhirnya keberadaannya terendus petugas. Jajaran Polres Satreskrim Polrestabes Palembang unit reskrim Polsek IT 2 kemudian melakukan identifikasi pelaku, lalu melakukan gelar dan kemudian melakukan pengejaran terhadap tersangka yang diduga melarikan diri ke wilayah Jawa Barat di Kota Cilegon bersama dengan seluruh keluarga. Kemudian berdasarkan informasi dan pengecekan melalui IT kami berhasil menangkap pelaku yang saat ini telah ditahan di Satreskrim Polrestabes Palembang. Rekan-rekan sekalian, yang ketika ada di sini bahwa pengungkapan tindak pidana ini tidak saja pada pelaku penganiayaan yang terjadi pada saat tanggal 7 tersebut, namun kami mengembangkan terhadap upaya untuk menghasut yang dilakukan oleh pemilik 2 akun media sosial yang saat itu mengawali atau melakukan ajakan dan sifat terhadap 2 kelompok tersebut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 458 ayat 1 tentang pembunuhan serta pasal penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, tawuran antar pelajar maupun kelompok remaja masih menjadi momok. Kesalahan pergaulan serta kurangnya pengawasan dari pihak keluarga menjadi faktor utama remaja mudah terprovokasi untuk melakukan tindak kekerasan di jalanan.
Untuk menghindari resiko terlibatnya anak dalam aksi tawuran, orang tua perlu menerapkan pola pendampingan dan komunikasi yang intens. Dan berikut beberapa tips agar anak remaja Anda tidak terjerumus dalam aksi tawuran. Tips yang pertama, pemirsa, jalin komunikasi yang terbuka dan jadilah pendengar yang baik bagi anak, agar mereka merasa nyaman menceritakan permasalahan atau konflik yang sedang dialami di sekolah maupun di lingkungannya. Kedua, kenali lingkungan pertemanan anak Anda secara seksama. Pastikan anak bergaul dengan lingkungan yang positif dan hindari kelompok yang sering melakukan aktivitas mencurigakan pada jam-jam rawan. Ketiga, arahkan anak untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau hobi yang bermanfaat seperti olahraga dan seni, guna menyalurkan energi mereka pada hal yang produktif. Keempat, berikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum serta dampak buruk tawuran bagi masa depan mereka, agar anak memiliki kesadaran untuk menjauhi setiap bentuk provokasi kekerasan. Kelima, tetap pantau aktivitas media sosial anak secara bijak, karena seringkali aksi tawuran bermula dari saling ejek atau tantangan yang terjadi di dunia maya. Demikian beberapa tips agar anak terhindar dari bahaya dan jeratan hukum akibat tawuran. Ingat, peran aktif dan kasih sayang orang tua di rumah adalah benteng terkuat bagi anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan yang salah. Demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda kapan saja. Dan saya Selis Regar pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.